Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Subagio, SEMEI. Kami akan memaparkan materi tentang multikolinearitas penyimpangan asumsi model klasik. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri Hidayatus Syafaati Zahra dengan NIM 054, Yopi Putri Sabrina dengan NIM 065, dan Binti Sofiatus Solihah dengan NIM 066. Baik, untuk materi yang pertama adalah konsep multikolinearitas dalam persamaan regresi. Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Ada beberapa penyebab multikolinearitas. Yang pertama, metode pengumpulan data yang digunakan. Yang kedua, adanya konstan pada model atau populasi yang dijadikan sampel. Misalkan pada regresi pengaruh income atau X1 dan ukuran besar rumah atau X2 terhadap konsumsi listrik atau Y. Di sini terdapat kendala pada populasi, yaitu keluarga dengan income tinggi umumnya memiliki rumah yang besar dibandingkan keluarga dengan income rendah. Yang ketiga, model spesifikasi. Misalkan dengan menambahkan variabel polinomial dalam model regresi ketika range variabel X kecil. Yang keempat, overdeterminant model. Hal ini terjadi ketika model regresi memiliki jumlah variabel independen yang lebih besar daripada jumlah observasinya. Adanya multikolinearitas yang tinggi antara variabel independen menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut ini. Yang pertama, walaupun regresi OLS masih BLUE, tetapi estimasi OLS memberikan nilai varian dan kovarian yang tinggi, sulit memperoleh nilai estimasi yang tepat atau presis. Yang kedua, oleh karena akibat nomor 1, nilai confidence interval cenderung makin lebar sehingga lebih mudah untuk menolak hipotesis nol. Yang ketiga, oleh karena akibat nomor 1, nilai T rasio 1 atau lebih koefisien cenderung tidak signifikan secara statistik. Yang keempat, walaupun nilai T rasio 1 atau lebih koefisien tidak signifikan, nilai R-square yang mengukur overall goodness of fit sangat tinggi. Yang kelima, nilai estimator OLS dan standar errornya sensitif terhadap perubahan kecil dalam data. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan cara pendeteksian dan metode penyelesaian masalah multikolinearitas. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan beberapa cara, diantaranya yaitu: yang pertama, melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Jika ada korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang kedua, melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error lebih dari 1, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang ketiga, melihat rentang confidence interval. Jika rentang confidence interval sangat lebar,
maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang keempat, melihat nilai condition index dan eigenvalue. Jika nilai condition index lebih dari 30 dan nilai eigenvalue kurang dari 0,001, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Dan yang terakhir dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Pedoman untuk keputusan berdasarkan nilai tolerance yaitu jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dan jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Sedangkan pedoman keputusan berdasarkan VIF yaitu yang pertama, jika nilai VIF kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dan jika nilai VIF lebih dari 10, maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Cara mengatasi multikolinearitas yaitu yang pertama, jika jumlah variabel banyak, maka kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Yang kedua, dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelumnya harus mencari variabel yang nilai VIF-nya tinggi dan nilai korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat. Yang ketiga, dengan cara melakukan operasi matematis antar variabel bebas yang berkorelasi kuat, sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. Dan yang keempat, melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel, di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembahasan yang ketiga, yaitu contoh soal persamaan regresi yang mempunyai masalah multikolinearitas. Contoh dari kasus uji multikolinearitas adalah sebagai berikut. Seorang manajer perusahaan akan melakukan peramalan atas besarnya jumlah penjualan berdasarkan variabel jumlah sales dan harga produk. Terdapat 3 variabel penelitian. Jumlah sales dan harga merupakan variabel independen, sedangkan untuk penjualan merupakan variabel independen. Dan berikut ini adalah datanya. Data di samping akan kita olah menggunakan software SPSS. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Pada materi kali ini, kita hanya akan melakukan uji asumsi klasik multikolinearitas menggunakan SPSS. Cara uji multikolinearitas dengan SPSS. Berikut ini adalah panduan langkah-langkah uji multikolinearitas SPSS dengan melihat nilai tolerance dan VIF atau variance inflation factor. Yang pertama, buka aplikasi IBM SPSS. Langkah awalnya yaitu menginput data program SPSS dengan cara klik variable view untuk membuat variabel dengan format seperti gambar di bawah. Kemudian setelah membuat variabel, kita akan menginput data SPSS dengan cara klik data view, lalu menuliskan langsung pada data SPSS tersebut. Apabila data sudah disusun sebelumnya pada Microsoft Excel, maka bisa langsung dengan cara copy dan paste, atau juga bisa dibuka melalui file, kemudian import data dan Excel. Jika data sudah diinput, kemudian data akan muncul secara otomatis. Berikut di samping adalah tampilan data ketika sudah diinput.
Selanjutnya, melakukan uji multikolinearitas SPSS dengan klik Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear pada menu sehingga akan muncul kotak dialog Linear Regression. Langkah yang keempat, setelah muncul kotak dialog Linear Regression, kita masukkan variabel X1 yaitu jumlah sales dan variabel X2 harga produk ke dalam kotak independence. Kemudian untuk variabel Y atau penjualan kita masukkan ke dalam kotak dependent. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik Type Statistics sehingga akan muncul kotak dialog Linear Regression Statistics. Kemudian beri tanda centang pada Collinearity Diagnostics. Selanjutnya klik Continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya yaitu Linear Regression. Langkah yang terakhir yaitu klik OK, maka akan muncul output SPSS seperti gambar di bawah. Selanjutnya, interpretasi dari hasil uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF atau Variance Inflation Factor. Output tabel yang digunakan untuk analisis multikolinearitas adalah pada tabel coefficients. Pada tabel coefficients, bagian collinearity statistik terlihat bahwa nilai tolerance kedua variabel 0,971 dan nilai VIF adalah 1,030. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan di atas, karena nilai tolerance variabel jumlah sales dan harga produk yaitu 0,971 lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel jumlah sales dan harga produk yaitu 1,030 kurang dari 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas. Sehingga data di atas lolos dalam uji asumsi klasik pada tes uji multikolinearitas. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.